Assalamualaikum brosis, balik lagi di Ceritain Musik. Tempat dimana musik nggak cuma sekedar didengar, tapi juga lu bisa rasain lewat cerita. Nah, setelah di part pertama kemarin gue tuh menjelaskan tentang pengertian dari album konsep, lalu jenis-jenisnya, lalu contoh-contohnya. Kagak lengkap kalau gue tuh nggak ceritain juga tentang sejarahnya album konsep ini. Kenapa kok bisa ada yang namanya album konsep? Terus siapa yang pertama kali bikin album konsep? Lalu kayak gimana sih perjalanannya? Nah, di video kali ini gue akan menceritakan lebih dalam tentang timeline sejarah album konsep. Lu jangan kemana-mana, lu ikutin aja brosis. Nah brosis, album konsep secara nggak langsung sebenarnya tuh udah ada di abad ke-19. Itu pertama kali yang mempunyai formula tentang album konsep, lebih tepatnya album konsep tentang song cycle atau cycle song, gimana bacanya dah tuh. Jadi album yang memiliki satu tema emosi yang berjalan, yang sama. Jadi bisa di album itu bisa sama emosinya, bisa juga emosinya berjalan. Nah, yang pertama kali itu dari seorang komposer yang ada di abad ke-19. Namanya Franz Schubert. Nah, dia adalah salah satu komposer ternama di eranya dia. Secara nggak sadar, dia tuh ngebikin kayak suatu formula yang kedepannya itu dipakai terus, yang menjadi inspirasi dari generasi-generasi selanjutnya. Cuma karena era itu adalah eranya orkestra, jadi nuansanya itu yang kita dengar itu bukan cuma sekedar kalimat, tapi musiknya yang mengalir seperti emosi dan juga mempengaruhi emosi dari pendengarnya. Gokil nggak menurut lu brosis? Nah, nama albumnya apa nih Pi? Yang disebut sebagai salah satu formula, yang disebut menjadi formula dari album konsep. Nah, Franz Schubert itu dia ngeluarin album pertama kali namanya Das Kone Mullerin di tahun 1923. Nah, ini lu baca sendiri dah nih, gue nggak bisa nih bahasa Jerman ini. Lalu yang kedua ada lagi di tahun 1827 Winters. Nah, dua siklus ini tuh bercerita secara linear dengan emosi, mood, tema, dan perjalanan emosional yang terhubung dari awal sampai akhir. Nah, ini tuh yang menjadi blueprint ibaratnya. Kalau ibarat kata anak-anak arsitek nih, ini blueprintnya nih dari konsep album yang nantinya diadaptasi terus sampai eranya multiverse naratif. Lalu eksperimen dari musisi-musisi jenius gitu ya, itu nggak berhenti sampai di situ doang. Masuk ke era awal abad ke-20 di tahun 1930 sampai 1950-an. Ini kita sebutnya sebagai era prelude. Nah, di awal-awal abad ke-20 ini sebenarnya bisa dibilang enggak secara penuh sebagai konsep album. Karena kan di saat itu ketika kita masih ngerekam dengan piringan hitam itu kan cuma bisa ngerekam maksimal 3-4 menit. Dan itu kalau anak-anak rekaman tahu nih RPM-nya berapa nih. RPM-nya itu kan masih di sekitar 78 RPM. Jadi konsep album itu sebenarnya belum sepenuhnya memungkinkan secara teknis. Tapi ada beberapa eksperimen yang muncul nih di tahun-tahun ini.
Nah, yang pertama itu dari Bing Crosby. Dia tuh ngerilis koleksi album bertema mirip, tapi belum sepenuhnya disebut full concept. Dan yang kedua ada yang namanya Duke Ellington. Dia tuh ngebikin album dengan struktur extended jazz suite. Namanya Black, Brown, and Beach di tahun 1943. Cuma untuk awal-awal ini lebih mendekati ke suite, belum terlalu konsep. Cuma kalau kita lihat dari sisi lain, ya ini setengah lah, setengah dari album konsep. Lalu lanjut setelah tahun 1950-an, ketika 1950 kesinian itu kan rekaman mulai semakin canggih gitu ya. Ada yang istilahnya tuh long play atau LP. Nah, di sini sang pelopor di era modern, si Frank Sinatra, dia tuh ngeluarin kayak yang gue bilang kemarin, In the Wee Small Hours, Song for Swinging Lovers, sama satu lagi Only the Lonely. Nah, jadi ini di dalam album-albumnya itu punya satu tema emosional yang kohesif. Mulai dari kesepian, terus juga romansa, dan kegelapan batin. Nah, ini yang menjadi salah satu titik jelas di dalam sejarah tentang perkembangan konsep album gitu loh. Nah, Frank Sinatra sama temennya yang emang arranger, dia tuh pilih-pilihin lagu-lagunya Sinatra yang memiliki tema emosi yang sama. Bahkan Frank Sinatra sendiri juga ngebikin ibaratnya kayak apa yang dia rasain dituangin di dalam satu album. Nah, ini juga salah satu alasannya karena adanya rekaman yang full gitu loh. Rekaman yang lebih panjang atau long play. Karena di tahun itu kira-kira lebih kurang di 20 menit kita bisa ngerekam langsung tanpa jeda. Nah, jadi dari segi teknik dan teknologi itu udah memungkinkan buat ngebikin konsep album secara panjang. Nah, dari albumnya Frank Sinatra ini yang di tahun 50-an itu ibaratnya jadi kayak gerbang pembuka buat band-band generasi selanjutnya, buat musisi generasi selanjutnya nerusin apa yang udah ada, diterusin lagi menjadi konsep album hingga sampai kayak sekarang. Lalu setelah tahun 1950-an, kita masuk ke tahun 1960-an. Nah, ini yang menjadi salah satu revolusi dari konsep album. Kenapa gue bisa bilang revolusi? Karena kalau di tahun 50-an itu kan Frank Sinatra masih memiliki konsep album yang sama kayak abad ke-19 tentang song cycle yang menceritakan tentang emosi yang ada di dalam albumnya itu. Nah, di tahun 1960-an The Beatles sama The Beach Boys ini tuh merevolusi konsep album. The Beatles dengan SG People's Lonely Hearts Club Band di tahun 1967, dia tuh ngebikin kayak satu konsep dengan karakter fiksinya, yang karakter fiksinya itu namanya SG Paper Band. Dia tuh kayak ngebikin konser. Nah, di situ The Beatles itu menceritakan tentang band itu. Nah, ini kan menjadi salah satu terobosan. Itu kan menjadi salah satu karakter, ibaratnya kan konsep album berbasis karakter yang juga tematik juga di dalamnya. Lalu kayak yang gue bahas sebelumnya kan, The Beach Boy lewat Pet Sound-nya itu kan juga merevolusi yang sebelumnya belum ada konsep album kayak gitu. Nah, mereka berdua ini nih yang menjadi salah satu pelopor bergeraknya konsep album yang ada di dunia musik. Masuk ke era 1970-an ketika progressive rock lagi merajai. Lagi benar-benar jadi raja di situ tuh progressive rock dengan Pink Floyd, The Who, Rush, Yes, dan teman-temannya itu. Nah, di sini menjadi ibaratnya tingkat revolusi selanjutnya.
dari konsep album. Nah, salah satu yang menonjol di tahun 1970-an yaitu Pink Floyd. Karena apa? Pink Floyd memiliki album konsep dengan 5 jenis album konsep yang berbeda. Mulai dari naratif, tematik, karakter, rock opera, dan satu lagi song cycle. Nah, apa yang ngebedain antara rock opera dengan naratif? Jadi kayak begini, brosis. Naratif hanya menceritakan tentang ceritanya gitu, tentang cerita yang ada di dalam album itu secara linear. Mungkin ada beberapa yang sedikit ada dialog. Tapi kalau rock opera, ini di dalam liriknya itu juga tertulis dialog antar karakter dan memiliki banyak karakter. Nah, ini nih yang kemarin gue sempat kelewat buat ngejelasin. Nah, Pink Floyd itu punya album yang kayak begini. Rock operanya dia punya juga. Nah, makanya secara nggak langsung Pink Floyd itu menjadi raja dari album konsep. Karena emang personilnya kan yang jenius, yang suka bereksperimen gitu. Nah, selain Pink Floyd, di tahun 70-an ini ada siapa lagi? Ada Rush, ada Yes. Dan bahkan pelopor utamanya di tahun 70-an ini dari band The Who yang ngeluarin album Tommy di tahun 1969. Ini sama sejarawan musik tuh disebut sebagai rock opera modern pertama. Nah, di era ini nih brosis, konsep album, teknik produksi, sama eksperimen musikal itu mencapai level tertinggi di dalam dunia musik. Nah, masuk ke tahun 80-90-an. Nah, ini musik-musik metal dan musik-musik alternatif itu mengambil alih dunia album konsep. Dimulai dengan Queen Srisi yang punya nama album itu Operation Mindcrime yang keluar di tahun 1988. Ini menjadi salah satu album konsep naratif terbaik versi metal. Jadi diisi dengan tema politik, korupsi, pembunuhan. Nah, ini mungkin gue bakalan suka banget nih sama album ini nih. Karena menyinggung soal politik dan korupsi yang kebetulan di Indonesia kan lagi marak terjadi kan. Lalu selanjutnya ada lagi dari Nine Inch Nails. Nama albumnya itu The Downward Spiral yang keluar di tahun 1994. Nah, konsepnya ini konsep tematik tentang kejatuhan mental seseorang. Lanjut di tahun 1995, Smashing Pumpkins itu ngeluarin Melancholy yang membahas tentang kehidupan, kematian, remaja, sama kekacauan. Dan di tahun 99, penutup dari era tahun 90-an, Dream Theater yang kayak kita tahu dia ngeluarin Metropolis Part 2, Scene from Memory. Nah, album konsep tuh nggak berhenti cuman sampai di tahun 90-an doang, brosis. Di tahun 2000 sampai tahun 2010 juga masih ada lagi band-band dan musisi yang ngeluarin album konsep. Yang pertama ada dari Green Day di tahun 2004. Dia tuh kan ngeluarin American Idiot. Nah, ini menjadi salah satu konsep album rock opera generasi terbaru. Karena dengan gaya musik mereka yang punk. Nah, di dalam album itu menceritakan satu karakter fiksi yang bernama Jesus of Suburia. Nah, nama aslinya itu sebenarnya kalau versi Broadway itu namanya Johnny. Cuma kan di lagu keduanya ada judul lagu itu setelah American Idiot ya. Ada Jesus of Suburia. Nah, Jesus of Suburia ini bukan untuk mendiskreditkan teman-teman kita yang Kristen atau menyamakan dengan Jesus itu sendiri atau Isa. Jadi sebenarnya ini kayak lebih ke sarkas yang menunjukkan kalau si tokoh utama ini ibaratnya kayak pelopor pembaharuan di daerah Suburia. Suburia itu kan kalau bahasa ininya kan jalanan gitu ya.
atau Al-Masih yang dari jalanan. Nah, itu menceritakan tentang si Johnny ini nih, kalau versi Broadway. Johnny tentang kehidupannya dia, yang ibaratnya ngepang, lalu terpuruk dan memiliki ego segala macam. Dan di dalam albumnya ini juga, karena dia rock opera ya itu ada dialog. Jadi antar tokohnya itu tuh ada dialog. Lalu selanjutnya selain Green Day ada lagi. Itu dari Kendrick Lamar di tahun 2012. Dia kan ngeluarin GKMC atau Good Kid MEAD City. Nah, ini tuh udah kayak film yang masuk ke dalam album, cuman filmnya ini tanpa gambar gitu. Jadi atmosfer dalam ceritanya itu berasa banget di album ini nih. Nah, selain itu kan ada juga yang seperti kita tahu Coheed and Cambria, Multiverse konsep album atau meta naratif. Itu benar-benar dah nyambung terus dah album-albumnya dia. Ceritanya nyambung terus. Gokil sih menurut gue kalau dia nih. Nah, masuk ke era streaming tahun 2015 sampai sekarang, sebenarnya ada musisi-musisi yang masih menerapkan konsep album kayak gini nih. Mungkin karena mereka juga jenuh juga kali ya, cuman ngeluarin single, FYP, atau bahkan nggak didengar sama sekali, yang kurang laku gitu. Mungkin mereka jenuh gitu. Mereka kayak haus dengan kreativitas. Contoh-contoh musisi dan band yang masih menerapkan konsep album tuh, ada dari nama bandnya itu The Weeknd. Dia tuh ngeluarin album After Hours di tahun 2020. Nah, karakternya ini nih, jadi di album itu, album karakter dia, itu menceritakan sang pria merah. Entah siapa itu, kalau lu pengen tahu lebih lanjut, lu dengerin sendiri deh brosis. Selanjutnya ada lagi Tyler, The Creator. Itu nama albumnya Igor di tahun 2019. Ini menceritakan perjalanan emosional dari satu karakter fiktif yang diciptain. Lalu contohnya lagi ada Halsey yang nama albumnya If I Can Have Love, I Want Power di tahun 2021. Jadi konsepnya ini konsep visual dan emosional yang terintegrasi. Nah, jadi kayak begitu brosis. Inilah dia pembahasan part 2 tentang sejarah konsep musik. Jangan lupa lu like, lu komen, lu subscribe, sama yang penting ini nih, lu share ke teman-teman lu, biar teman-teman lu pada tahu apa itu konsep album, jenis-jenisnya, dan sejarahnya. Segitu aja dari gue, Opi Calderon. Wassalamualaikum.